Begitu juga untuk memeriksa kesehatan dan waspada terhadap COVID-19. Sari berita, Inggris membuka lebar akses masuk bagi warga Afghanistan yang memutuskan pergi dari negaranya. Turunnya harga tes PCR diapresiasi masyarakat. Dan inilah warta berita selengkapnya Rabu 18 Agustus 2021 bersama saya Caroline Wodamosa. Dan saudara, mengawali warta berita pagi ini kami sampaikan sekilas berita utama. Dinas Pendidikan Kabupaten Sumeneb, Jawa Timur mewajibkan setiap sekolah memiliki Satgas COVID-19 dalam pelaksanaan pembelajaran tatap muka atau PTM terbatas. 167 narapidana Lembaga Pemasyarakatan kelas 2A Kendal mendapatkan remisi atau potongan masa tahanan pada momen HUT ke-76 Republik Indonesia tahun 2021 dengan satu orang diantaranya mendapatkan remisi bebas. Sementara dalam momentum peringatan HUT ke-76 RI, warga Krayan di perbatasan RI Malaysia, tepatnya di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, meminta pembangunan infrastruktur jalan darat segera ditingkatkan. Saudara, kita awali perjumpaan pagi ini dengan informasi dari mancanegara. Inggris membuka lebar pintu masuk negaranya bagi warga Afghanistan yang terpaksa meninggalkan negara mereka setelah kelompok Taliban berhasil menduduki ibu kota Kabul sejak Minggu 15 Agustus lalu. Di sisi lain, Taliban memastikan seluruh rakyat Afghanistan akan berpartisipasi dalam pemerintahan Emirat Islam Afghanistan nantinya. Berikut kita ikuti selengkapnya laporan Retno Madasari. Transfer kekuasaan itu berarti kota dan kekuatan harus diserahkan kepada Emirat Islam Afghanistan. Pendudukan Taliban di ibu kota Afghanistan, Kabul, sejak Minggu 15 Agustus menimbulkan kekacauan di dalam negeri. Warga putus asa dan berusaha menempuh berbagai cara untuk meninggalkan Afghanistan. Seperti kekacauan yang terjadi di Bandara Internasional Kabul sehari setelah Taliban berhasil masuk ke kota itu. Evakuasi oleh sejumlah negara seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Jerman masih berlangsung terhadap warga negara mereka maupun bagian dari itu tentunya sepadan. Kritikan terhadap keputusan Presiden Amerika Serikat Joe Biden menarik penuh pasukan dari Afghanistan yang berdampak pada pendudukan Taliban di ibu kota Kabul ditanggapi oleh Biden. Presiden Biden menegaskan ia tidak menyesali keputusannya dan tetap berdiri tegak dengan Raja Amerika Serikat. Biden turut menyoroti kemampuan para pemimpin di Afghanistan dalam menyikapi berbagai bantuan yang diberikan oleh pemerintah Amerika. Yang benar adalah ini terungkap lebih cepat dari apa yang kami perkirakan. Kami memberi mereka setiap alat yang dibutuhkan. Kami membayar gaji mereka, menyediakan untuk pemeliharaan angkatan udara mereka. Kami memberi mereka setiap kesempatan untuk menentukan masa depan mereka sendiri. Juru bicara Taliban, Suhail Shaheen, dalam wawancara khusus di BBC, menjamin seluruh harta benda dan keselamatan rakyat Afghanistan akan aman. Suhail menambahkan, ketika resmi menjadi negara Emirat Islam Afghanistan, Taliban memastikan seluruh rakyat akan berpartisipasi di dalam pemerintahan. Transfer kekuasaan itu berarti kota dan kekuatan harus diserahkan kepada Emirat Islam Afghanistan, yang kemudian di masa depan kita akan memiliki pemerintahan Islam inklusif
inklusif Afghanistan yang mana seluruh rakyat Afghanistan akan berpartisipasi. Wakil Presiden RI ke-10 dan 12 yang juga merupakan mantan juru runding perdamaian Afghanistan, Yusuf Kala, dalam pengarahan pers awal pekan ini menyatakan hubungan diplomatik antara Indonesia dan Afghanistan di bawah pemerintahan Taliban diprediksikan terbuka lebar khususnya untuk kerjasama ekonomi. Meski demikian, Yusuf Kala menyebut realisasi kerjasama itu membutuhkan waktu hingga pemerintahan yang baru di Afghanistan stabil. Pemerintah tentu saya yakin dan pengusaha siap untuk menjalin hubungan ekonomi. Hubungan ekonomi tentu tujuan pasar yang baik, penduduknya 38 juta orang. Taliban disebut telah menguasai 65% wilayah serta seperempat kota-kota besar di Afghanistan hanya dalam kurun waktu beberapa pekan terakhir. Sedangkan Presiden Ashraf Ghani telah meninggalkan Afghanistan sejak Minggu 15 Agustus ke negara tetangga Uzbekistan. Saudara, turunnya harga tes PCR diapresiasi oleh warga Kota Makassar. Meski mereka mengaku penurunan harga ini sedikit terlambat. Kita ikuti selengkapnya dari RRI Makassar, laporan Ramadhani. Cukup membantu bagi masyarakat, meskipun penurunan harga PCR ini bisa dikatakan terlambat ya. Kementerian Kesehatan telah menetapkan tarif tertinggi pemeriksaan swab PCR Rp495.000 untuk Pulau Jawa dan Bali serta Rp525.000 untuk luar Pulau Jawa dan Bali. Dengan demikian, harga pemeriksaan PCR turun sebanyak 45% dari harga sebelumnya. Jika dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya, maka harga tes PCR di Indonesia termurah kedua setelah negara Vietnam. Batas tarif tertinggi itu berlaku untuk masyarakat yang melakukan pemeriksaan PCR atas permintaan sendiri, seperti para pelaku perjalanan. Sedangkan batas tarif tertinggi ini tidak berlaku untuk kegiatan penelusuran kontak atau rujukan kasus COVID-19 ke rumah sakit yang penyelenggaraannya mendapatkan bantuan pemeriksaan PCR dari pemerintah atau merupakan bagian dari penjaminan pembiayaan pasien COVID-19. Sehubungan keputusan tersebut, Ariska, salah satu warga Makassar, mengapresiasi keputusan pemerintah ini. Namun menurutnya kebijakan tersebut dinilai sangat terlambat dilakukan. Ya, sebenarnya dengan turunnya harga PCR ini cukup membantu bagi masyarakat yang khususnya yang ingin bepergian dan membutuhkan PCR. Meskipun penurunan harga PCR ini bisa dikatakan terlambat ya, karena baru saat ini diturunkan, sementara penggunaan PCR untuk perjalanan ini sudah lama dilakukan. Senada dengan Aan, Imei, warga Makassar lainnya juga turut senang dengan turunnya harga swab PCR tersebut. Penurunan harga PCR yang dilakukan oleh pemerintah ini sangat bermanfaat khususnya bagi masyarakat yang selalu melakukan perjalanan jauh. Begitu juga untuk memeriksa kesehatan dan waspada terhadap COVID-19. Dengan adanya kebijakan ini, Kementerian Kesehatan menghimbau Dinas Kesehatan Provinsi dan Dinas Kesehatan Kabupaten Kota harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemberlakuan pelaksanaan batasan tarif tertinggi untuk pemeriksaan PCR. Sementara itu di Palangkaraya, Saudara, RSUD Kota Palangkaraya belum dapat memastikan penyesuaian harga pemeriksaan tes PCR karena belum menerima edaran resmi dari Direktur Rumah Sakit. Sambil menunggu edaran tersebut, untuk sementara manajemen menutup pelayanan tes PCR. Laporan Sabela Indasari. Tarik menurut sih mobilitas diturunkan juga ya, jangan sampai tarik menurut malah tambah banyak orang yang pergi-pergi. Jangan selesai pandemi kita nanti. Presiden Joko Widodo telah menginstruksikan Kementerian Kesehatan untuk menurunkan harga tes PCR COVID-19 di kisaran harga Rp450 hingga Rp550.000. Sementara itu, Kementerian Kesehatan telah mengumumkan batas biaya tertinggi tes PCR COVID-19 untuk Jawa dan Bali dan luar Jawa Bali, yakni sebesar Rp495.000 untuk Jawa dan Bali dan Rp525.000 untuk luar Jawa Bali.
ini mulai diberlakukan pada tanggal 17 Agustus 2021. Menanggapi instruksi Presiden terkait harga PCR, Kepala Laboratorium Mikrobiologi Klinik Biomolekuler COVID-19 RSUD Kota Palangkaraya, Dr. Mayawati mengatakan, saat ini pihaknya belum menemukan surat resmi dari pusat atau Direktur Rumah Sakit Kota Palangkaraya karena pihak Rumah Sakit Umum Daerah Kota Palangkaraya telah terlanjur melanggarkan reagen mahal untuk PCR di rumah sakitnya. Bila nantinya edaran baru dari Kemenkes Pusat turun, juga persetujuan Direktur dan Manajemen Rumah Sakit Umum Daerah Kota Palangkaraya telah resmi, otomatis pihaknya akan membeli reagen dengan harga murah sesuai tarif atau harga baru PCR yang diterapkan pemerintah. Saat ini pihak Rumah Sakit Umum Daerah Kota Palangkaraya menerapkan tarif PCR sebesar Rp900.000 dan untuk swab antigen Rp160.000 dengan mulai diberlakukannya tarif atau harga baru PCR. Rumah Sakit Umum Daerah Kota Palangkaraya untuk sementara waktu akan menutup pelayanan PCR sampai batas waktu yang belum ditentukan hingga pemberlakuan tarif baru di Rumah Sakit Umum Daerah Kota ini diumumkan, mengingat sampai saat ini penggunaan jasa PCR mandiri relatif lebih banyak untuk bepergian keluar kota, sementara itu pelayanan pasien umum tetap berjalan. Makanya kami mau tutup dulu khusus mandiri. Karena apa? Karena penyesuaian tarif ini kan kasihan juga mereka kalau misalnya istilahnya sudah digaung-gaungkan tarif baru, ternyata rumah sakit itu belum bisa menerapkan tarif baru gitu loh. Untuk mandiri kami tutup dulu. Pokoknya mandiri kami belum bisa melayani sampai tarif itu keluar dari Perdir. Menanggapi hal yang sama, anggota DPRD Kota Palangkaraya, Komisi C, Hasan Busairi mengatakan, PCR memang saat ini menjadi kebutuhan masyarakat yang memerlukan. Sementara itu, sejak lama memang tarif atau harga PCR di Jawa dan luar Jawa memang berbeda. Pihaknya berharap pemerintah dan tim Satgas Penanganan COVID-19 melakukan penertiban dan aturan yang telah ada, yakni wajib diikuti. Namun demikian, penyesuaian tarif harga harus pula dipertimbangkan agar masyarakat tidak dirugikan. Ya, hari ini kan beda-beda harganya. Iya, dari dulu pun juga begitu. Ya. Kita berharap ada penertiban lah. Kalau misalnya memang pemerintah sudah mematok harga PCR sekian, kita juga harus ikut. Jangan sampai artinya harapan yang di atas malah kalau berbeda dengan yang di bawah, itu tidak boleh. Harus ada penyesuaian. Biar mudah masyarakat. Hasan Busairi mengingatkan pula agar hal ini dapat disosialisasikan kepada masyarakat dan pihak terkait diharapkan dapat memantau perkembangan pembayaran PCR di Palangkaraya sehingga hal ini ke depan tidak menjadi permainan segelintir oknum yang ingin memanfaatkan peluang yang ada. Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Tenaga kesehatan di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah akan menerima vaksin COVID-19 dosis ketiga pada bulan ini. Menurut Kepala Dinas Kesehatan Karanganyar, Purwati, jenis vaksin yang akan diberikan yakni vaksin Moderna. Berikut Arga Dirgantara melaporkan. Dari pusat kan memang ada poster vaksin ketiga untuk nakes. Dinas Kesehatan Karanganyar mulai merancang pelaksanaan teknis vaksinasi dosis ketiga bagi para tenaga kesehatan di Kabupaten Karanganyar. Rencananya vaksinasi booster tersebut bakal diberikan mulai bulan ini. Untuk informasi wartawan, Kepala Dinas Kesehatan Karanganyar Purwati menuturkan terdapat perbedaan jenis vaksin yang akan diberikan pada para nakes di dosis ketiga kali ini. Pada pemberian dosis vaksin tahap pertama dan kedua, para nakes mendapat vaksin jenis Sinovac. Namun di dosis ketiga kali ini menggunakan jenis vaksin Moderna. Kendati begitu, menurut Purwati tidak terdapat efek samping meski terdapat perbedaan jenis vaksin di tahap ketiga. Mengingat jika waktu pemberian dosis kedua dan ketiga sudah terpaut 3 bulan. Dikatakan Purwati, Dinas Kesehatan Karanganyar sudah mendapat vaksin Moderna sebanyak 200 vial atau 2.000 dosis vaksin dan akan segera merealisasikan pemberian vaksin kepada para nakes. Dari pusat kan memang ada poster vaksin ketiga untuk nakes. Pelaksanaannya ya bulan ini yang sudah itu dapat 200. Lebih lanjut, Purwati menjelaskan terkait teknis lokasi pemberian vaksin akan disesuaikan dengan pemberian saat vaksinasi dosis pertama dan kedua. Hal itu mempermudah para tenaga kesehatan untuk menerima vaksin. Sementara itu, Bupati Karanganyar Dilihatmono mengungkapkan segera mendorong pemberian vaksinasi tahap ketiga sebagai booster khusus untuk tenaga kesehatan. Kelihatannya kan sudah mulai diambil, teknisnya ada di dinas belum, karena itu khusus untuk nakes. Adapun berdasarkan data Dinas
Sepantaranya Selasa 17 Agustus 2021, jumlah tenaga kesehatan yang telah menerima vaksin COVID-19 dosis kedua sebanyak 3.706 nakes. Pemerintah pun terus berusaha meningkatkan suplai vaksin COVID-19 sesuai kebutuhan dan memprediksi Indonesia akan memiliki 261 juta dosis vaksin COVID-19 hingga Desember 2021. Hal tersebut disampaikan juru bicara penanganan COVID-19, Wiku Adhisa Smito, dalam keterangan pers perkembangan penanganan COVID-19 kemarin. Dalam pernyataan yang kami kutip dari kantor berita Antara, Wiku menyatakan jumlah vaksin yang dimiliki Indonesia dapat terus bertambah melalui skema perjanjian bilateral dan multilateral dengan negara lain. Di sisi lain, Presiden Joko Widodo sebelumnya telah menginstruksikan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin agar mampu mencapai target 100 juta suntikan hingga akhir Agustus 2021. Sementara saat ini, pemerintah baru melakukan sekitar 80 juta suntikan yang terbagi atas 54 juta atau 26% populasi divaksinasi dosis pertama dan 29 juta atau 14% populasi telah mendapat vaksinasi dosis kedua. Saudara, rencana MPR melakukan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dianggap tidak relevan dengan kondisi saat ini. Pakar Hukum Tata Negara menilai tidak adanya urgensi yang dapat menjadi pijakan dasar dilakukannya amandemen dikhawatirkan menjadi celah bagi aktor politik untuk melanggengkan kepentingannya. Informasi tersebut kami hadirkan dalam sesi laporan khusus Pro 3, disampaikan Niar Abdul Litiloli. Laporan khusus. Laporan khusus. Oleh karenanya diperlukan perubahan secara terbatas terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Khususnya Ketua MPR RI Bambang Susatyo dalam sidang tahunan MPR Senin lalu di hadapan Presiden dan petinggi negara lainnya menyampaikan pemerintah kini memerlukan pokok-pokok haluan negara atau PPHN untuk mengawal jalannya proses pemerintahan. Kebutuhan akan adanya PPHN menurut Bambang didasari atas rekomendasi MPR selama 2 periode dan dikaji oleh MPR pada masa penugasan saat ini. Dengan demikian, maka dapat dipastikan kebutuhan PPHN yang dimaksud akan menjadi awal dari amandemen Undang-Undang Dasar 1945. keadaan PPHN yang bersifat filosofis menjadi penting untuk memastikan potret wajah Indonesia masa depan 50 hingga 100 tahun yang akan datang, yang penuh dengan dinamika perkembangan nasional, regional, dan global sebagai akibat revolusi industri, perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi. Keberadaan PPHN yang bersifat arahan dipastikan tidak akan mengurangi kewenangan pemerintah untuk menyusun cetak biru pembangunan nasional, baik dalam bentuk rencana jangka panjang maupun rencana pembangunan jangka menengah. PPHN akan menjadi payung ideologi dan konstitusional dalam penyusunan SPPN, RPJP, dan RPJM yang lebih bersifat teknokratis. Dengan PPHN, maka rencana strategis pemerintah yang bersifat visioner akan dijamin pelaksanaannya secara berkelanjutan, tidak terbatas oleh priorisasi pemerintah yang bersifat elektoral. Menanggapi hal ini, pakar hukum tata negara Universitas yang kini telah ditinggalkan oleh para pendahulu bangsa karena dianggap memperumit sistem ketatanegaraan. Oleh karena itu sebenarnya gagasan ini sudah ditinggalkan, lalu ingin dihidupkan kembali. Tentu ini gagasan yang mundur ke belakang. Nah, oleh karena itu sebenarnya atas dasar urgensinya, saya tidak melihat ada urgensinya, apalagi di tengah pandemi dibahas soal pilihan-pilihan
ada peraturan baru untuk diberikan kepada MPR. Apa korelasinya dengan kebutuhan publik ya? Apakah kemudian MPR lupa membaca Undang-Undang 25 yang mengatur tentang sistem pembangunan nasional ya, yang sebenarnya sudah menggantikan konsep GBHN yang abstrak menjadi lebih detail dan rinci melalui undang-undang. Terkait kondisi yang memenuhi syarat untuk melakukan amandemen, menurut Ferry sudah dicontohkan sebelumnya. Ferry menjelaskan, jika tidak ada urgensi yang mendesak, maka rencana amandemen dapat mengundang kepentingan politik sejumlah pihak untuk memanfaatkan keadaan. Dan kajian itu sudah ada, dan urgensi yang kita lihat di dalam upaya pembenahan konstitusi untuk kelima kali sudah dijelaskan oleh pakar-pakar yang dipimpin oleh Prof. Sumarsi ketika itu dalam naskah kajian mereka. Di antara kajian-kajian itu adalah soal bagaimana perlunya independensi peradilan, perlunya penataan kembali Mahkamah Konstitusi, penguatan DPD dan segala macamnya. Sama sekali tidak ada bicara urgensi soal PPHN atau GBHN. Jadi salah satu alat ukur kondisi itu adalah peristiwa atau implementasi ketatanegaraan di lapangan yang kemudian dilakukan kajian agar bisa diusulkan perubahan. Nah, sejauh ini ya urgensi yang sudah dijelaskan oleh para ahli tidak menjadi landasan bagi MPR untuk melakukan perubahan konstitusi, apalagi ada potensi menyusupnya kepentingan politik sesaat, misalnya 3 periode presiden, gitu ya, lalu pemilu presiden melalui MPR. Bahaya laten politik sesaat inilah yang kemudian harus dihindari di tengah situasi politik tidak menentu di tengah pandemi. Sepanjang sejarahnya, sejak era reformasi hingga saat ini, Undang-Undang Dasar 1945 telah mengalami 4 kali amandemen atau perubahan. Amandemen ini terjadi selama kurun waktu 1999 hingga 2002 yang dilakukan baik pada masa sidang umum maupun sidang tahunan MPR. Dari Jakarta, Nia Abdulitololi, Pro 3 RRI. Saudara, pada sidang tahunan MPR 16 Agustus 2021 lalu, Ketua MPR Bambang Susatyo menyampaikan rencana amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Sepanjang sejarah, Undang-Undang Dasar 1945 ini telah mengalami 4 kali amandemen atau perubahan. Dan ini terhitung sejak tahun 1999 sampai tahun 2002. Namun, perlukah amandemen ini dilakukan sekarang? Nah, kita juga akan mendengarkan tanggapan masyarakat yang kami himpun dalam sejumlah tanggapan berikut ini. Nama saya Andre dari Jakarta Selatan. Menurut saya harus lihat dulu apakah amandemen itu diperlukan atau tidak. Hanya karena sudah lama tidak di amandemen bukan berarti sekarang waktunya di amandemen. Harus ada urgensi atau alasan yang kuat untuk mengamandemen Undang-Undang Dasar 1945. Kenapa tidak? Pasti catatan pentingnya adalah apakah yang diperlukan untuk amandemen tahun 1945. Pasal itu Undang-Undang 1945 adalah dasar konstitusi negara kita yaitu Indonesia. Ya, pengamandemennya bukan perkara yang mudah gitu pengamandemennya. Amandemen ini harus bersih dari kepentingan politik pihak tertentu. Jika tidak, maka tentu akan menjadi masalah di kemudian hari nantinya. Dan pendengar, komentar RRI pagi ini juga menyoroti wacana sejumlah pihak terkait gagasan amandemen UUD 1945. Dan komentar pagi ini disampaikan editor senior Pro 3 Widi Kurniawan. Editorial Pro 3. Selamat pagi pendengar. Dalam sejarah Republik Indonesia, momen penting setelah 17 Agustus adalah tanggal 18 Agustus. Pada tanggal 18 Agustus 76 tahun lalu adalah ditetapkannya Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara.
periode Undang-Undang Dasar 45 sebelumnya dan kini dibatasi hanya 2 periode saja. Poin penting lain adalah tidak adanya kewenangan MPR untuk menetapkan GBHN. Kini ada gagasan untuk membuka kembali amandemen kelima Undang-Undang Dasar 1945. Harapannya tentu ada beberapa hal yang ingin diperbaiki. Salah satunya adalah soal kewenangan MPR menetapkan kembali GBHN. Beberapa pandangan terkait dengan GBHN muncul. Politisi PDI Perjuangan Eva Sundari menyatakan bahwa selama ini pembangunan menggunakan RPJP dan RPJMN, tetapi kesannya itu hanya bersifat personal presiden. Harapannya tentu agar pembangunan itu menjadi haluan ditetapkan oleh MPR. Sementara itu, Wakil Ketua MPR Syarif Hasan menegaskan bahwa pembahasan GBHN tetap pada jalurnya dan tidak akan melenceng kepada pembahasan lain. Namun sejumlah pihak khawatir bahwa pembahasan amandemen kelima Undang-Undang Dasar 1945 ini akan memunculkan wacana berubah jabatan presiden menjadi 3 periode. Salah satunya diungkapkan oleh politisi yakni aktivis Muhammad Qadari dari Joko 2024. Namun Presiden Joko Widodo sudah menegaskan tidak menghendaki adanya jabatan presiden 3 kali. Karena itu ini menjadi menarik pembahasan dari amandemen Undang-Undang Dasar 1945 apakah tetap diperlukan atau tidak. Partai Demokrat sendiri kendati pada awal sempat setuju untuk dilaksanakannya amandemen, namun pada bagian akhir kemudian berdasarkan pernyataan Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Benny Kaharman menyatakan bahwa saat ini belum tepat untuk dilaksanakannya amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Kita tunggu apa yang menghendaki kemudian bagaimana perwujudan dari amandemen ini. Namun ada baiknya memang dikaji secara masa dulu sebelum dibahas amandemen kelima Undang-Undang Dasar 1945. Demikian komentar, selamat pagi.